Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya dari kelas 11 yaitu kita bicara tentang hukum pergeseran keseimbangan yang dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Le Chatelier. Perhatikan di sini slide-nya. Ya. Berprinsip bahwa Le Chatelier mengatakan jika suatu sistem keseimbangan diberikan tindakan atau aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh itu akan dibuat sekecil mungkin. Adapun penerapan Le Chatelier itu kita bisa lihat dari beberapa hal. Pertama, konsentrasi, lalu yang kedua itu tekanan dan volume, lalu yang ketiga itu adalah suhu, lalu yang keempat itu adalah katalis. Kita bahas satu persatu. Pertama kita bahas dimulai dari konsentrasi. Di sini konsentrasi dikatakan jika konsentrasi diperbesar dia akan bergeser ke arah yang lebih besar. Contohnya di sini pakai animasi. Ya, saya buat di sini ada animasi. Ini adalah animasi untuk konsentrasi. Di sini ada dua panah yang menunjukkan jumlah konsentrasinya diperbesar dengan jumlah konsentrasinya diperkecil. Misalkan ini adalah kita sebut dengan reaktan, ini kita kenal dengan istilah produk ya. Jika suatu senyawa itu jumlahnya saya perbesar di bagian reaktan, salah satunya aja ya, bisa di N2 atau O2, misalkan saya masuknya N2 nih. Ternyata reaksi itu akan bergeser ke arah produk, ke arah lawannya. Jadi kesimpulannya jika salah satu jumlah senyawa itu diperbanyak, justru reaksi itu akan bergeser ke arah sebaliknya. Kalau kita perbesarnya itu ke arah reaktan, maka nanti konsentrasinya jumlah keseimbangannya akan bergeser ke arah produk. Bagaimana jika misalnya kebalikannya, ini justru yang saya mau tingkatkan jumlahnya itu adalah yang di produk. Nah, perhatikan di sini produknya saya mau tingkatkan jumlahnya. Kita perhatikan reaksinya itu akan bergeser ke arah mana. Nah, ternyata reaksinya bergeser ke arah reaktan. Berarti kalau penambahan konsentrasi itu akan mengalami pergeseran ke arah sebaliknya. Bagaimana jika jumlahnya saya kurangi? Pertama saya kurangi dulu jumlah pada produk. Kita lihat pergeserannya akan bergerak ke arah kemana? Ke arah produk itu sendiri. Ya, jadi kalau jumlah senyawa itu diturunkan, justru nanti dia akan bergeser ke arah yang yang jumlahnya disedikitkan atau dikurangi. Ya, sekali lagi perhatikan yang kita kurangi adalah jumlah dari NO, dia posisinya ada di sebelah kanan. Ternyata nanti produknya akan bergeser pula ke arah kanan. Ya, itu adalah pertambahan dan pengurangan pada konsentrasi. Lalu dilanjutkan di sini. Di sini kita konsentrasi sudah, nanti saya masuk lagi di sini adalah tekanan dan volume. Prinsip dari tekanan dan volume, volume diperbesar, tekanan diperkecil, atau nanti kebalikannya volume diperkecil akan tekanan diperbesar. Kita lihat dia akan bergeser kemana? Kita lihat adalah jumlah koefisiennya. Misalkan jumlah volume diperkecil akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Kalau volume diperbesar maka akan bergeser ke jumlah koefisien yang terbesar. Lihat animasinya, di sini ada animasinya. Saya buat di sini. Di sini dikatakan tekanan diperkecil atau saya memperluas volume. Kalau volume diperbesar, ini saya bikin netral dulu posisinya, di mana reaksi tersebut bolak-balik ya. No stress itu berarti dia tidak dalam keadaan yang bergeser, stabil di sini. Lalu saya mainkan volumenya. Pertama volumenya saya buat perkecil. Volume diperkecil, dia akan bergeser kemana?
Sini dulu ya, volume diperkecil akan bergeser kemana, volume diperbesar bergeser kemana. Yang kamu perhatikan itu adalah jumlah koefisiennya. Dalam menentukan jumlah koefisien kamu perhatikan wujudnya apa. Kalau wujudnya dalam bentuk gas maka itu diperhatikan. Kalau tidak dalam bentuk gas maka tidak dijumlahkan untuk menentukan jumlah koefisien. Di sini kebetulan soalnya dalam bentuk gas semua, maka jumlah koefisien di sebelah kiri atau reaktan itu ada 4, 1 dari N2, 3 dari H2, maka totalnya ada 4. Lalu dengan NH3 jumlahnya itu ada 2 koefisiennya ya. Maka di sini adalah jadi jumlah totalnya ada 2 di produknya. Nah, sekarang saya memainkan volumenya. Volumenya saya buat kecil. Nah, dia akan bergeser kemana? Perhatikan panah yang pada ini. Nah, dia akan bergeser ke arah NH3, ke arah produk. Kenapa begitu? Karena kita perhatikan adalah jumlah koefisiennya. Jadi kalau volume diperkecil, dia akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya kecil. Ini kan jumlah koefisiennya 2, ini jumlah koefisiennya adalah 4. Jadi kalau volume diperkecil, maka dia akan bergeser dengan jumlah koefisien terkecil. Bagaimana jika kebalikannya, volume itu saya besarin, nih volume saya besarin. Nah, ketika volume diperbesar, maka arah panahnya akan cenderung ke arah sini, ke arah reaktan, di mana jumlah koefisiennya itu ada 4. Jadi kalau volume diperbesar akan bergeser ke arah reaksi yang jumlah koefisiennya besar. Lalu berikutnya bagaimana dengan suhu? Di sini suhu dikatakan ada 2 jenis reaksi, eksoterm sama endoterm. Ya, kalau dia eksoterm itu berarti dia membutuhkan kalor, delta H-nya itu kita bicaranya bernilai positif. Kalau eksoterm itu dia melepaskan kalor, delta H-nya bernilai negatif. Ini animasinya untuk kalian tahu posisinya. Saya bikin netral dulu. Nah, di sini ada suatu reaksi dari pembuatan NH3 bolak-balik, di mana diketahui dari kiri ke kanan itu sifatnya eksoterm. Jadi dari N2 ke H2 untuk menghasilkan NH3 itu dia melepaskan kalor sebanyak 92 kJ. Nah, kalau dia dari kiri ke kanan itu sudah bersifat eksoterm, maka dari kanan ke kiri dia akan bersifat endoterm. Nah, kita mainkan suhunya, misalkan suhunya saya naikkan, kita lihat pergeserannya ke arah mana. Nah, suhunya dinaikkan, dia akan bergeser ke arah endoterm. Ya, bagaimana jika suhunya saya buat turun? Suhunya turun, dia akan bergeser ke arah eksoterm. Ya, itu adalah pergeseran. Itu lalu bagaimana? Tadi kita sudah bicara ada 4, yang terakhir itu adalah katalis. Ternyata katalis itu tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, tapi dia hanya mempercepat terjadinya keadaan setimbang. Jadi ini katalis itu sangat berperan ketika kita belajar tentang laju reaksi. Ya, kenapa kita belajar keseimbangan kimia? Kita belajar keseimbangan kimia karena keseimbangan kimia itu kita perlukan dalam membuat suatu produk, ya. Karena ini sesuai dengan sifat dari industri itu berusaha menghasilkan keuntungan atau hasil semaksimal mungkin dengan biaya yang seminimal mungkin. Demikian penjelasan saya tentang hukum Le Chatelier. Ulangi lagi videonya sampai kalian paham, lalu nanti kalian bisa mengerjakan soal yang berkaitan dengan hukum pergeseran keseimbangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.